kejadian aksi demonstrasi siswa-siswi SMK 1 Gunung Guru pada hari Selasa 22 Oktober 2024. Saya mau bukan rekan-rekan awak media supaya meluruskan berita yang simpang siur di halayak ramai, termasuk viralnya yang ada di TikTok atau Instagram atau YouTube. Jadi pertama saya Rabu saya konsolidasi, saya melakukan saya ke SMK 1 itu untuk menanyakan hal seperti apa yang terjadi. Jadi ini yang ada yang terjadi di wilayah di SMK 1 Guru terkait demonstrasi. Jadi yang pertama, kegiatan demonstrasi itu sebenarnya dilaksanakan untuk memenuhi pelajaran P5, yaitu suara demokrasi. Itu ada pelajarannya, tetapi ada euforia berlebih. Jadi itulah aksi demonstrasi yang melebihi dari pelajaran P5 tersebut. Jadi ini awalnya memang untuk suara demokrasi dipersilakan untuk melakukan demonstrasi. Jadi ada beberapa tuntutan yang didemonstrasikan oleh para siswa atau siswi di SMK 1 Guru itu. Yang pertama adalah menanyakan dana yang bersumber dari bantuan pemerintah, yaitu berupa BOS, BPD dan SMKPK, dan sumbangan dari komite, sumbangan politik dari komite, yang mana penggunaannya seperti apa. Itu yang pertama. Kemudian ada dugaan penyalahgunaan keuangan oleh kepala sekolah maupun guru atau tenaga pendidikan dengan maksud memperkaya diri sendiri yang bersumber dari ini tadi bantuan pemerintah, BOS, BPD, maupun dari sumbangan dari orang tua murid, itu yang dibutuhkan oleh komite dari dana sumbangan. Jadi ketika pada hari itu saya bersyukur juga, alhamdulillah, dari ibu kepala sekolah langsung menjelaskan kepada siswa tersebut terkait tuntutan pertama yang dana bersumber penggunaannya apa sudah sesuai, kemudian dugaan penyalahgunaan juga diterangkan dan sudah diterangkan pada hari itu juga, dan yang dihadiri oleh mungkin perwakilan itu ya, perwakilan dari kelas 12, 11, dan 10 itu sudah jelaskan bahwa penggunaan BOS, BOPD, SMKPK, kemudian dana sumbangan itu sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Yang pertama. Yang kedua, dugaan penyalahgunaan itu sudah dijelaskan penggunaannya sesuai SAP dan dibuka secara transparan. Ini BOS penggunaannya per item sudah dijelaskan, BOPD penggunaannya sudah dijelaskan per item, kemudian juga SMKPK juga dijelaskan, dan di situ juga mulai ada pertanyaan tambahan dari siswa terkait pembangunan masjid. Kenapa belum selesai? Nah, pembangunan masjid dijelaskan kenapa belum selesai, karena pertama kalau kita meminta kembali dari komite sekolah atau dari lain itu menambah masalah baru. Akhirnya pembangunan masjid itu berdasarkan mengambil dari keceleng yang ada di masjid. Juga ada tambahan tuntutan siswa terkait biaya PKL yang dibilang terlalu mahal, yaitu sekitar 1,5 juta per siswa. Yang peruntukannya sebenarnya 1,5 itu balik lagi ke siswa tersebut ketika melaksanakan PKL. Akan tetapi mereka
Yang kelas 12 memang sudah melaksanakan PKL, kelas 12. Jadi yang kelas 11 menuntut tidak mau adanya izin koreksi, merasa keberatan dengan adanya biaya yang dilaksanakan untuk PKL. Jadi tuntutan siswa itu untuk yang PKL pada hari itu belum bisa dijawab pada hari Selasa. Ketika saya datang ke Rabu, berkomunikasi dengan Ibu Kepala, saya putuskan tidak ada PKL. Sekali lagi saya putuskan tidak ada PKL karena sesuai dengan tuntutan siswa, karena terlalu mahal. Jadi dengan itu Bapak Ibu semua, para awak media, saya harapkan saya kira ini saya sampaikan sudah clear, karena di sekolah pun kami sudah sampaikan kepada siswa isu yang terkait tuntutan sudah selesai, dan tidak ada mereka untuk tidak ada PKL saja. Karena kalau saya memaksakan untuk PKL, berarti kan nanti ada biaya tambahan lagi, ada biaya lagi, akan memberatkan mereka, nanti demo lagi nggak beres-beres. Ya sudah, tidak usah. Mungkin segitu dari saya. Wabillahi, assalamualaikum warahmatullahi mendampingi kami ketika hal-hal itu terjadi di kami. Suatu hal yang luar biasa yang kami dengan adanya beliau di samping kami itu bisa segera menyelesaikan masa-masa ini. Yang kedua, teman-teman media yang membantu bagaimana meluruskan kejadian sebenarnya. Namun masih mungkin ada beberapa teman-teman pihak media yang masih simpang siur beritanya. Untuk itu saya minta hari ini kita ada jumpa pers untuk meluruskan dan menghentikan semua polemik di luaran. Yang ingin saya sampaikan ke teman-teman media, anak-anak itu adalah fitrah yang suci. Ketika mereka belajar demokrasi, seharusnya mereka memahami demokrasi dan mereka bisa melaksanakan suara demokrasi. Namun demokrasi di SMK atau Gunung Guru tercoreng dengan oknum-oknum yang ingin memanfaatkan itu. Oleh sebab itu kami berharap teman-teman di media bisa meluruskan bahwa kejadian itu kamu bisa tenang belajar, anak-anak juga tenang belajar. Karena jujur, dari kejadian ini stabilitas, keamanan, kerawanan, kenyamanan belajar terganggu. Mudah-mudahan setelah hari ini kami bisa kembali melaksanakan kegiatan pembelajaran untuk anak-anak kami. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum. Jadi yang pertama, siswa-siswi itu berdemo itu terkait dana yang bersumber dari bantuan pemerintah, yaitu BOS, BOPD dan SMKPK, dan dana yang dari komite berupa dana sumbangan. Itu apakah penggunaannya sudah sesuai dengan peraturan atau belum? Dan sudah dijawab pada hari itu juga, itu sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kemudian ada dugaan penyalahgunaan keuangan terkait bantuan tersebut, baik BOS, BPD dan lain-lain, dan sudah dijelaskan runtutannya, penggunaannya secara rinci kepada para siswa-siswi, bahwa penggunaannya ini BOS ini untuk apa, BPD ini untuk apa, SMKPK ini untuk apa, dan sudah selesai dijelaskan kepada siswa-siswi yang menuntut hal itu. Ditambah ada pertanyaan tambahan terkait penggunaan data mesin belum selesai saja. Sudah jelaskan bahwa kalau misalnya kita
meminta kembali untuk dana pembangunan masjid pada komite itu dampaknya panjang, sedangkan masjid itu tidak bisa dibiayai oleh dari BOS maupun dari BPD. Terakhir itu terkait keberatan terkait PKL, biaya yang dibebankan kepada siswa terkait PKL. Sudah dijelaskan, semua tuntutan yang didemokan itu sudah selesai. Terus dari tujuan terkait demonstrasi itu ada kurikulum Merdeka 35 itu untuk suara demokrasi dibenarkan dengan parameter tertentu untuk berdemo dan seperti itu. Kemudian PKL termasuk karena tuntutan dari siswa-siswi itu keberatan membayar PKL dan lain-lain. Walaupun kita nanti memaksakan dari mana, sedangkan PKL tidak dibiayai oleh dari BOS maupun dari BPD. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terhormat Jabatan saya hormati Ibu Aini, Kepala SMK Negeri Bengkulu, Bapak dan Ibu awak media yang saya hormati, terima kasih. Puji dan syukur dari Tuhan Yang Maha Kuasa kita bisa bersilaturahmi untuk bersama-sama menjernihkan pikiran kita, menjernihkan hati kita terhadap permasalahan yang terjadi di SMK Negeri 1 Bengkulu. Terkait tadi yang disampaikan, tujuan utama dari pertemuan ini adalah bahwa memberikan penegasan bahwa semua yang disampaikan oleh peserta didik mengenai tadi sudah dijelaskan secara rinci, sudah ditelaah, sudah dianalisis, sudah juga dijelaskan pada siswa, dan dari Jabar Dinas juga sudah membuktikan bahwa semua penggunaan keuangan yang ada di SMK Negeri 1 Bengkulu adalah sah karena sudah melalui prosedur dari perencanaan sampai dengan pelaporan, dan itu juga sudah dilakukan beberapa tahun kemarin. Kita sudah oleh inspektor dalam penggunaan dan data sudah clear karena memang sudah sesuai dengan prosedur pengadaan pengelolaan dana dan uang. Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan PKL, mungkin yang dimaksud oleh Pak Kacil ini adalah bahwa penggunaan keuangan PKL ini akhirnya ada karena pelaksanaan kegiatan PKL ini tidak semuanya bisa dilaksanakan di dalam kota. Kalau di dalam kota, perusahaan-perusahaan yang ada dengan jumlah siswa yang ada itu tidak akan mencukupi. Karena harus dilaksanakan di luar kota, inilah yang akhirnya menimbulkan penambahan biaya atau kalau memang hal ini memberatkan, sekolah sebenarnya melalui komite itu ingin mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan PKL ini terkait dengan pelaksanaan pemberangkatan dari penjajakan, pemberangkatan, monitoring, penjemputan. Nah ini semua menimbulkan anggaran. Karena sekolah dengan dana yang ada terbatas untuk mendanai, sehingga beberapa aktivitas yang tidak bisa dilakukan oleh sekolah itu dikembalikan kepada orang tua. Nah dalam ini orang tua memilih ingin dikoordinasi oleh komite. Tetapi kalau toh prosesnya sudah benar, ternyata dari siswa yang mungkin tidak tahu prosedurnya merasa terbebani, dan sudah kalau begitu pelaksanaannya tidak harus menuntut dilaksanakan di luar kota. Silakan saja dilaksanakan di dalam kota. Kalau di dalam kota berarti sesuai dengan perusahaan yang ada di dalam kota, dengan sendirinya pembiayaannya akan menjadi lebih ringan. Artinya begini, kalau memang dikoordinasi menimbulkan polemik, menimbulkan permasalahan dan membebani, ya sudah, tidak usah lagi dikoordinasi. Laksanakan kegiatan ini sesuai kemampuan orang
tua. Kadang anak itu inginnya PKL di luar kota, sementara kemampuan orang tua tidak mengimbangi. Kalau di luar kota berarti satu, maka pasti sendiri, transportasi pasti ada, lebih berat, kemudian ada biaya kos dan lain-lain. Kalau di dalam kota kan tidak perlu. Kadang anak-anak itu menghendaki keluar kota tanpa mengetahui kemampuan orang tua, sehingga orang tua ini kalau ditanggung bersama-sama kan biayanya lebih ringan. Itu maksud dari komite. Tetapi kalau dengan cara seperti ini tetap saja menimbulkan beban, sudah kalau tidak bisa dilaksanakan sesuai dengan keinginan orang tua. Kalau memang adanya di dalam kota, kemampuan orang tua memang hanya cukup di dalam kota supaya transportasi dan lain-lainnya itu tidak membengkak atau tidak menjadi beban orang tua, ya sudah laksanakan saja di dalam kota. Tidak perlu lagi dia harus ideal mencari perusahaan-perusahaan besar. Mungkin dia inginnya perusahaan-perusahaan dengan kaliber dunia nasional atau bahkan kaliber internasional. Jadi itu fungsinya. Kalau pelaksanaan tetap dilaksanakan, tetapi tidak perlu lagi dikoordinasi oleh komite kalau memang itu memberatkan. Sudah kembalikan lagi kepada orang tua, tidak usah lagi dikoordinasi oleh komite. Kalau dikoordinasi komite kan dengan sendirinya akan dihitung jumlahnya, nah, supaya lebih ringan satu dengan yang lain bisa saling melengkapi. Itu yang mungkin yang dimaksud bahwa tidak perlu dilaksanakan sesuai keinginan orang tua. Kalau memang keinginan anak, ya biasanya anak inginnya keluar kota, mungkin di dalam kota tapi tempatnya jauh, nah, sehingga memberikan biaya tambahan. Tidak usah lagi, laksanakan saja sesuai kemampuan orang tua dan seadanya perusahaan yang ada di dalam kota kalau memang itu memberatkan. Jadi bisa mungkin dengan teknik waktunya saja yang tidak bersamaan, mengingat jumlah perusahaan yang ada di dalam kota itu pasti terbatas. Mungkin itu mudah-mudahan bisa membantu memahami permasalahan yang berkaitan dengan PKL. Terima kasih. Assalamualaikum.